washabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 195. Kita baca ayatnya, Al-Baqarah ayat 195. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah, dan jangan mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan bahwa ada satu jenis manusia yang sangat dicintai Allah. Mereka disebut dengan al-muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ini Bapak Ibu adalah level rohani yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia. Karena itu Bapak dan Ibu, al-muhsinin ini paling banyak dicintai oleh Allah. Dalam Al-Quran itu Allah mencintai banyak manusia. Di antaranya al-muttaqin, orang-orang takwa, atau al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal, atau orang-orang yang bertobat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi banyak jenis manusia yang dicintai Allah, tapi yang paling banyak yang dicintai Allah itu adalah al-muhsinin. Karena al-muhsinin ini level manusia yang paling tinggi. Ihsan ini Bapak Ibu atau muhsin itu di atas adil. Kalau adil, kita berbuat sebagaimana mestinya, itu adil, proporsional, itu adil. Kalau ihsan, berbuat lebih dari yang semestinya. Coba nanti Bapak Ibu baca surat An-Nahl 90. Di surat An-Nahl 90 itu Allah urut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi kata ihsan itu di atas adil. Kalau adil, kita berbuat sebagaimana mestinya. Kalau ihsan, kita berbuat melebihi dari yang semestinya. Itu kenapa dia menjadi yang paling tinggi level rohaninya. Nah, ihsan ini Bapak Ibu ada beberapa bentuk. Pertama, ada ihsan dalam ibadah. Bagaimana ihsan dalam ibadah? Khusyuk. Itu ihsan dalam ibadah. Dalam hadis qudsi itu suatu kali Nabi sedang duduk dengan sahabat, datang orang yang tak dikenal, berpenampilan gagah, bajunya putih bersih. Maka tidak ada yang kenal dengan orang ini kecuali Nabi. Maka dia duduk di dekat Nabi dan bertanya, "Ya Muhammad, apa itu Islam?" Maka Nabi jelaskan, Islam ini.
Lalu dia bertanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi jelaskan iman itu begini, begini, begini. Lalu yang ketiga dia bertanya, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seperti melihat Allah. Jika tidak mampu melihat Allah, engkau seperti dan yakin Allah melihatmu. Nah, ini yang khusyuk namanya nih. Jadi orang kalau beribadah maka dia khusyuk. Orang kalau khusyuk beribadah maka ibadahnya melampaui yang seharusnya. Maka Nabi Muhammad kalau salat malam kata Aisyah sampai bengkak kaki beliau. Kenapa kaki Nabi bengkak salat malam? Kata Aisyah, jangan tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri, karena Nabi kalau salat malam satu rakaat ayatnya Al-Baqarah dan Ali Imran seukuran itu. Itu namanya ihsan dalam ibadah. Karena Bapak Ibu kalau salat berdirinya cukup baca Al-Fatihah. Rukuk lah. Itu adil namanya. Bapak Ibu salat sampai waladhdallin, amin, rukuk, adil namanya. Itu sebagaimana mestinya salat begitu, setelah Al-Fatihah rukuk. Tapi Nabi tidak setelah Al-Fatihah baca ayat Al-Baqarah dan Ali Imran ukurannya 500 ayat. Itu yang disebut ihsan dalam ibadah, melebihi dari yang seharusnya. Kalau Bapak Ibu salat 5 waktu saja, itu namanya adil. Memang begitu harusnya, salat 5 kali sehari. Tapi kalau Bapak Ibu tambah dengan salat-salat sunat, itu baru namanya ihsan, melebihi dari yang semestinya. Jadi ihsan dalam ibadah ini Ibu berbuat beribadah lebih dari yang diminta Allah. Kalau Bapak Ibu puasa Ramadan saja itu adil namanya. Memang begitu harusnya. Tapi kalau Bapak Ibu tambah puasa Syawal, Senin, Kamis dan yang sunat-sunat itu ihsan namanya. Melebihi dari yang semestinya. Dan itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu, cinta Allah bukan dengan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib adil namanya. Allah belum mencintai orang itu. Kalau dia sudah mengerjakan amal sunat, baru Allah mencintai dia, karena itulah orang yang muhsin namanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dicintai Allah, perbanyak amal sunat. Karena amal sunat itulah orang yang ihsan, orang yang berbuat lebih dari yang semestinya. Maka semakin banyak Bapak Ibu mengerjakan amal sunat, semakin besar cinta Allah kepada kita. Karena orang yang mengerjakan amal sunat itulah yang muhsinin, karena dia berbuat lebih dari yang diwajibkan. Kalau dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, insya Allah masuk surga. Tapi belum dicintai oleh Allah karena dia belum melebihi dari apa yang seharusnya. Nah, itu ihsan dalam ibadah namanya. Ada ihsan dalam muamalah. Ya. Ihsan dalam muamalah ini artinya memberi lebih dari yang mesti diberi, mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Ini ihsan dalam muamalah. Contohnya Nabi Yusuf. Nanti Bapak Ibu baca surat Yusuf 78. Ya, surat Yusuf ayat 78. Itu ketika musim paceklik terjadi di seluruh negeri, orang berdatangan ke Mesir. Termasuk saudara-saudara Yusuf datang dari Palestina. Apa kata mereka ke Yusuf? Mereka belum tahu nih Yusuf saudara mereka, tapi Yusuf sedang jadi penguasa, pejabat.
inna naraka minal muhsinin. Apa kata mereka ke Yusuf? Kami lihat engkau orang yang ihsan. Nabi Yusuf itu ihsan. Jadi kata mereka, kamu orang yang ihsan. Kenapa begitu? Salah satunya di ayat 63. Di ayat 63 surat Yusuf itu, saudara Yusuf datang ke Mesir bawa barang-barang untuk dibarter. Dibarter dengan makanan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Semua barang mereka dikembalikan, mereka diberi makanan tanpa mengambil harta mereka. Itu namanya ihsan. Kalau dibarter, diambil harta mereka, dikasihkan milik kita, itu adil namanya. Yang ihsan dikasih mereka harta kita, yang harta mereka dibalikkan ke mereka. Itu ihsan. Nah, yang ihsan dalam muamalah ini tidak banyak. Makanya Bapak Ibu, kalau orang ihsan, jika dia membeli, dia tidak menawar. Itu ihsan. Makanya ibu-ibu jarang yang ihsan. Ibu kalau belanja tawar barangku jauh ke bawah. Kalau harganya 50.000, minta 10 ikut. Ya itu tidak ihsan namanya itu. Orang yang ihsan itu kalau membeli dia tidak biasa menawar. Ihsan. Ya karena begini ibu, tidak semua barang harus kita tawar. Kalau membeli baju yang mungkin harganya jutaan atau membeli kendaraan boleh lah. Tapi mentimun ibu tawar juga itu kan tidak wajar namanya. Bayam ibu tawar juga tidak wajar. Aduh ibu kok bara timun sekantong Pak 5.000. Tidak bisa 2.10, 3.10 ya. Nyo tawar kan itu. Tidak bisa 3.000. Mentimun tuh ibu tawar tuh bayi salah. Andai pun bisa 3.000 sekantong, ibu bayi 5.000, masedekah ibu kurang. Harusnya ibu kalau no kecian 5.000, 6.000 bayi. Misal gini, bara sekantong Pak ampe 1.000 gitu. Ibu bayi saya 5.000, yang 1.000 tidak usah kembalikan ke ihsan. Itu yang ihsan namanya. Kadang-kadang ada Pak Ibu, nyemasan Gojek. Gojek kok 9.000. Ya kan? Nyu agen piti 10.000. Nyu tunggui piti 1.000 tu Ibu balu setengah jam tunggu. Lapaya tukang Gojek tu mencari piti badian 1.000. Yang 1.000 tu akhirnya tidak usah balikan Pak. Itu yang ihsan namanya. Biasakan begitu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membayar misalnya 9.000, sudah kasih 10.000, yang 1.000 usah balikkan, itu biasa. Dan Allah cinta orang-orang begitu. Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Kalau memberi lebih dari yang semestinya dia beri. Kalau mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Kalau ibu menggali jadi pedagang, biasakan menambah. Pak, barang 1 kilo 10, ambillah 2 kilo, ambil 2 kilo itu tambah. Menambah itu ihsan namanya. Iya. Pokoknya lebih dari yang mesti kita beri itu ihsan, dan itu dicintai oleh Allah. Biasakan Bapak Ibu berbelanja begitu, membayar begitu. Ya. Kalau naik kendaraan tuh kalau 1.000, 2.000 tuh udah usahanya diminta kembaliannya lagi. Pas dapat enggak apa-apa. Ya. Dan Allah cinta yang begitu. Apa-apa yang ihsan, ya. Ibu KPK pasar. Tuh tak piti Pak, ibu KPK pasar. Para ibu perlu piti 1 juta, 2 juta dia dapat itu apa tuh ihsan. Ya situ kan. Kalau 1 juta diminta orang rumah, 2 juta itu ihsan namanya. Biasakan begitu Pak. Ya, melebihkan ke istri. Kalau dia minta 500.000, 1 juta Kadang-kadang apa kok enggak betul loh.
Para perlu ibu sejuta banyak anak kan, waktu isi lah aja. Ada ihsan. Ihsan. Yang ihsan itu lebih dari yang semestinya. Kalau manusia begini, dunia ini akur. Ibu betul lah. Ditanya ada apa? KPK pasar ibu, ya. Kok piti sejuta ke siapa? Banyak mana, apa 500 isi lah. Aku ihsan namanya. Kok enggak sabun dan diagi, babi sabun di lapi habis sabun. Karena ihsan ibu salah. Yang ihsan tuh model tuh mengambil lebih sedikit, memberi lebih banyak. Kalau begitu manusia di dunia ini, ibu ada kado orang bertangkal, saya bu. Ya, itu ihsan dalam muamalah namanya. Nah, jadi Bapak Ibu tolonglah kita ini belajar sama-sama jadi orang yang ihsan itu kekasih Allah. Biasakan memberi lebih banyak dan mengambil lebih sedikit. Ibu orang menggali jo becak tuh, itu udah pantas ibu tawar barangnya itu. Ndak kayu, ndak mencari kayu itu. Jangan ditawar ibu belanja di supermarket, orang kayu punya supermarket rumah. Ndak pernah ibu tawar. Pernah ibu menawar di supermarket. Bahkan balabi pitiwa tuh batinggal itu. Di supermarket tuh balabi piti acuk ibu. Ndak pernah orang minta kembaliannya itu. Padahal orang kayu punya tuh. Orang yang becak motor tuh ndak mencari kayu aja yang menggali itu tuh. Makanya Bapak Ibu biasakan lebihkan bayarannya besok. Bara bayam sekabik Pak 3.000. Ambil 2 KB, itu bayar 10.000. Anda usah kembali Pak Bok lain. Ihsan begitu tuh. Dan itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau Allah mencintai kita, tidak mungkin hidup kita ya tidak baik. Pasti hebat hidup kita ini kalau dicintai oleh Allah. Syaratnya ihsan. Yang ketiga, ihsan dalam maaf. Itu disebutkan Allah di surah Al-Maidah yang ke-13. Apa kata Allah di Al-Maidah 13 di bagian akhirnya? Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah manusia dengan cara berbuat baik ke mereka karena Allah mencintai orang yang muhsin dalam maaf. Bagaimana muhsin dalam maaf? Memberi maaf dengan cara ihsan. Bagaimana? Disebutkan di antaranya di surat Fussilat 34. Ini ihsan dalam maaf ya. Apa kata Allah di surat Fussilat 34? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah dengan berbuat baik kepadanya. Jika dia membencimu, maka dia akan berubah jadi orang yang paling mencintaimu. Kalau begitu. Jadi ihsan dalam maaf itu kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, balaslah dengan berbuat baik. Itu ihsan namanya itu. Jadi kalau ibu dicaci maki tetangga, masak sambal antan kenyo. Itu ihsan tuh. Ya. Nah, kalau ada di antara kita nanti dicaci maki, maka berbuat baik. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu dicaci, kambiang ang, genya piti, baru ang, tambah pitinya cilai. Nah begitu. Tidak mudah tuh Ibu. Teori saya mudah itu. Itu yang dicontohkan Nabi itu. Ada orang setiap pagi melempar Nabi dengan kotoran onta. Setiap pagi dilempar Nabi dengan kotoran onta. Suatu pagi tidak ada kotoran onta melayang. Nabi tanya mana orangnya. Kok tidak ada kotoran onta lagi? Ternyata orang itu sakit. Nabi orang pertama yang menjenguk dia. Itu ihsan dalam maaf namanya.
Kalau tiba di awal, sayang, diam. Ya, orang jahat lah. Ya. Kalau Nabi enggak, Nabi itu orang pertama yang menjenguk. Konon ceritanya Abu Jahal pernah menggali lubang, hendak menjerumuskan Nabi ke lubang itu, lupa aja lubang itu masuk orang Abu Jahal. Tuh. Nampaknya orang menolongnya tidak yang bisa. Nabi Muhammad yang mengangkat tuh. Begitulah namanya ihsan dalam maaf, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya ini misalnya apa bawa kendaraan, bawa auto, kanai di kawan, ya, gores, rusak. Yang ihsan itu auto orang tu apa peloi, itu yang ihsan namanya, ya kan? Pak maaf amboyo lah kanai auto apa enggak. Kopi itu apa? Bawa auto apa ke bengkel? Auto apa? Auto apa peloi? Yang auto apa saya peloi kopi. Apa-apa kalau kita jadi mau dituliskan atau enggak mudah tuh itu teori saya mudah tuh. Wajar Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Orang itu kalau sampai ke level ihsan itu pasti kekasih Allah. Karena ini levelnya para nabi ini. Kalau dia ada orang bersalah kepadanya, maka dia balaslah ya kesalahan orang itu dengan berbuat baik. Itu ihsan dalam maaf namanya ya. Yang keempat, ihsan dalam berkata. Itu disebutkan Allah di surat Al-Baqarah 83. Nah, nanti baca di Al-Baqarah 83 bagian tengahnya, di bagian tengah ke akhir. Kata Allah, wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kata Allah, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang terbaik dan dirikanlah salat. Bagaimana berkata dengan perkataan yang baik? Ya, menyenangkan, pilihan katanya menyejukkan, tidak ada caci maki, tidak ada provokasi. Ada orang-orang Bapak Ibu yang kalau bicara menyenangkan hati kita. Bukan maksudnya menjilat, enggak. Memang tutur katanya baik. Bahasanya rapi. Kalau berbicara diksinya baik, tidak ada menyinggung perasaan orang, itu namanya husna. Dan bahkan hebatnya Bapak Ibu, perintah berkata yang baik ini itu mendahului perintah salat. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Berkatalah yang baik, baru dirikan salat. Apa maknanya itu? Bapak Ibu kalau lidahnya tidak baik, salatnya tidak ada gunanya. Itu makanya perintah berkata yang baik ini mendahului perintah salat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan lebih penting berkata yang baik daripada salat. Karena urusan salat dengan Allah. Kalau hak Allah, istighfar, astagfirullah, selesai. Tapi kalau lidah Bapak Ibu tidak baik, itu celaka. Kalau Bapak Ibu tidak salat, menjalang nyawa ke tenggorokan, astagfirullahaladzim, diampuni. Tapi kalau lidah Bapak Ibu yang tidak baik, mati, tidak dapat halal dari orang itu, tidak ada cerita ampunan. Walaupun ibadah Bapak Ibu tidak tanggung banyaknya, tidak ada harapan ke surga. Itu saking pentingnya berkata yang baik. Itu makanya Nabi wanti-wanti itu siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, berkata yang baik. Kalau tidak mampu, falyasmut, diam. Karena kalau lidah kita menyakiti orang, bahkan semua ibadah kita hapus. Itulah kenapa berkata yang baik ini mendahului salat. Wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah.
Saya ngeri Bapak Ibu kalau di media sosial tuh. Cobalah Bapak Ibu lihatlah itu, apalagi berita perang Iran Amerikanya lah sekarang. Kalau ada beritanya di media sosial, di Facebook atau di mana, coba lihat komentar orang di bawah, ngeri. Kok tidak bisa kita berkata yang baik? Kenapa kita tidak mendoakan orang ini berdamai? Kita doakan semoga baik-baik di dunia kembali. Caci maki, saling hina. Bacalah kalau kasus ijazah palsu, klik di bawah. Kalau ada berita ijazah palsu, coba lihat komentar di bawah tuh, Pak Ibu. Masya Allah. Aku buktinya memang berkata yang baik ini tidak mudah. Itu kenapa perintah berkata yang baik itu lebih dahulu dari perintah salat. Seakan-akan ini lebih penting. Salat penting, tapi ini jauh lebih penting, menjaga lidah. Makanya Nabi pernah ditanya, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi, al-ajwafan, 2 rongga. 1 al-fam, rongga mulut, 2 al-farad, rongga kemaluan. Tapi rongga kemaluan ini belakangan. Rongga mulut nomor 1. Karena rongga kemaluan ada batasnya, ada batas waktu, batas tempat, batas usia. Kalau sudah tua-tua tidak ada masalah. Kalau rongga mulut makin pensiun makin bajadi gitu. Iya. Makin pensiun mulut itu makin namu ya. Itu makanya yang paling banyak membawa orang ke neraka itu mulutnya. Maka kata Allah wa qulu linnasi husna. Kalau berkata ke manusia, berkatalah yang terbaik. Nah, itu. Yang terakhir, ihsan dalam berdebat. Ini disebutkan di surat An-Nahl 125. Apa kata Allah di An-Nahl 125? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, kalau berdebat, berdebatlah dengan ihsan. Ini kalau berdebat nih, kalau berdebat kata Allah, berdebatlah dengan ihsan. Bagaimana cara berdebat dengan ihsan? 1, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Orang kalau ihsan berdebat, lebih banyak mendengar orang daripada mengecek. Ihsan. Tapi kalau dominan mengecek, saya mengecek. Orang yang ihsan dalam berdebat, lebih banyak mendengar orang ketimbang berbicara. Yang kedua, dia tidak menyela orang yang sedang bicara. Itu ihsan. Dia biarkan orang itu bicara sepuasnya. Kalau sudah datang giliran dia, kalau sudah diminta berbicara, baru dia berbicara, itu pun sehemat mungkin. Itu ihsan. Dan tidak menghujat, apalagi mempermalukan orang. Ini yang tidak ada dalam debat hari ini. Bapak Ibu nontonlah acara debat di TV itu, saling caci, saling hujat, saling mempermalukan, saling membuka aib. Cobalah, nontonlah gak sekali debat ijazah palsu itu. Tontonlah gak sekali untuk bagi tahu coba. Kalau ada debat acara TV tentang ijazah palsu, Pak, saling bongkar aib. Berdebat itu tidak begitu. Berdebat itu lebih banyak mendengar dari bicara. Tidak bicara kalau tidak diminta. Kalaupun diminta bicara memang sekedarnya. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah menonton debat. Bahkan debat capres pun tidak saya tonton. Karena tidak ada debat yang ihsan. Padahal Allah mengajarkan berdebatlah dengan ihsan. Maka berdebat ini tidak dipuji Bapak Ibu. Allah tidak memuji debat itu. Karena yang berdebat itu nanti akan digiring setan tuh, saling memusuhi, saling membenci. Saya tidak suka cara debat, tidak mau berdebat. Makanya kalau saya ada tuh di YouTube nih,
Ada yang membantah saya, mendebat saya, tidak pernah saya layani. Kalau dia bertanya, saya jawab. Tapi kalau mengajak berdebat, tidak ada gunanya. Berdebat itu malah mendatangkan kebencian, permusuhan, hubungan kita retak. Karena tidak ada manusia yang berdebatnya ihsan. Makanya Bapak Ibu jangan biasakan berdebat. Kadang ibu dan suami berdebat tidak serentak. Aduh gunanya. Apa kalau inginnya begini, ibu kasih saran saya. Kasih saran saja, Pak. Kok beko bahannya? Oh enggak, mau deko aja Pak. Untuk saya ini. Jangan berdebat dulu. Ya. Misalnya apa oto. Ibu tahu ada orang beradik dojo itu apa? Ibu lagi kasih saran, Pak. Boleh aku kasih saran. Nah, waktu kemarin saya mau luang, situ ada orang beradik, beko macet, beko situ. Kok enggak kamu? Enggak ada, dia macet loh. Tak duduk salah tanang salah. Ibu antuk saya jangan berdebat yo. Untuk aku sempat iyo macet ibu tidak menggari oto kalau kani macet. Aku mengecek apa? Iyo macet ibu ya. Ibu dah kecil tadi awak tak mengerti. Sudah. Oh kalau iyalah tak apa. Kalau macet sabar saja. Itulah. Jangan berdebat, biasakan berdebat. Berdebat ini tidak dipuji oleh Allah, tidak dipuji. Ya, kalaupun berdebat, maka berdebat dengan cara ihsan. Tidak ihsan itu tidak banyak kita bicara, walaupun berdebat kita tidak banyak bicara. Coba cari Bapak debat di TV itu mempotong-potong, tidak tentu mana yang kadidangan. Habis dan agur itu. Makanya Allah ajarkan berdebatlah billati hiya ahsan. Ya kalau tidak bisa begitu, tidak usah berdebat. Hanya menghabiskan waktu, nanti hati kita jadi rusak pula berdebat. Ya. Kadang ustaz-ustaz pun hobi berdebat. Perkara-perkara yang sifatnya ijtihad, berdebat habis-habisan. Itu apa gunanya? Kita sampaikan saja menurut pemahaman saya dengan dalil-dalilnya begini. Kalau ada yang lain dengan pemahaman dia ada dalilnya, silakan ikuti. Kenapa kita bertengkar? Masing-masing punya dalil. Kok masalah hisab, masalah ru'yah itu tidak sudah-sudahnya berdebat. Tiok puasa, tiok rayu model. Kok sebentarnya kaidul adha, kok berdebatnya sebentarnya. Untuk apa gunanya? Yang hisab punya dalil, yang ru'yah punya dalil, dua-duanya pemahaman. Apalagi? Apa kita berdebat terus? Heboh terus? Kalau berdebat juga, tuntunannya. Dengan cara yang ihsan. Nah, begitulah agama mengatur supaya Allah mencintai kita. Ya, jadi ihsan itu ada dalam ibadah, ada dalam muamalah, ada dalam maaf, ada dalam bertutur kata, dan ada dalam berdebat. Maka Bapak Ibu, jadilah kekasih-kekasih Allah seperti yang tadi itu. Nah, terutama Ibu kan, mulai hari kau belajar lalai, jadi pembeli yang ihsan. Jangan menawar barang yang tak patut ditawar juga. Kalau bisa lebihkan pembayaran dari yang mesti dibayar. Biasakan orang-orang tukang Gojek itu, jangan pernah meminta kembalian kalau 1.000, 2.000 tuh. Kasih. Nggak cari kayu tukang Gojek dulu tuh. Yang menggali-gali itu tuh, yang tapi jalan yang gerobak, jangan ditawar tuh, bayar lebih kalau bisa. Karena Allah mencintai kita dengan cara begitu. Nah, begitulah Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Pas Ibu ya, yang sesuai kaidah, asal mengerti dia bertanya aja deh. Menambah karajo. Tinggal laksanakan aja ya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.